Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, jumpa kembali dengan Pak Raihan dalam pelajaran fikih kelas 4. Pada kesempatan sekarang kita akan belajar tentang akikah. Apa itu akikah? Kita akan segera belajar tentang akikah. Maka dari itu, teman-teman mohon kerjasamanya untuk menyimak video materi akikah dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman nanti setelah menyimak, tolong komentar di kolom YouTube. Tulis nama teman-teman. Jika ingin ditanyakan, tulis pertanyaan. Jika paham, tulis saya paham. Karena dengan komentar teman-teman, baik berupa pertanyaan atau pernyataan paham, itu adalah bentuk absen teman-teman. Dan Paraya akan mencatat catatan di kolom komentar teman-teman, itu tandanya teman-teman hadir. Dan tanda kalau Paraya sudah mencatat adalah dengan menekan suka atau like di kolom komentar teman-teman. Maka dari itu, sekali lagi, kita mulai pelajaran fikih kelas 4 dengan materi akikah, dan teman-teman tolong saksikan dari awal sampai akhir, dan di akhir nanti teman-teman komentar di kolom itu. Oke, kita akan mulai materi tersebut. Para akan share screen. Baik. Teman-teman, kita belajar tentang akikah. Apa itu akikah? Akikah teman-teman dari bahasa Arab, yaitu al-akku. Adalah asyakku wal qat'u. Artinya pecah, belah, atau putus. Jadi, akikah dari bahasa Arab, yaitu al-akku adalah asyakku wal qat'u, pecah belah atau putus. Akikah menurut bahasa artinya jeritan. Maksudnya, kenapa jeritan? Karena jeritan bayi ketika lahir. Kalau bayi lahir pasti menjerit, teriak, menangis. Sedang menurut Islam, akikah adalah menyembelih kambing atau biri-biri. Biri-biri itu kita sebut domba yang berhubungan dengan kelahiran anak pada hari ke-7. Di samping anjuran menyembelih hewan, diperintahkan pula mencukur rambut sampai gundul. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian bayi tersebut diberi nama yang indah. Dan timbanglah rambut bayi yang dicukur dengan timbangan perak atau emas. Lalu keluarkan sedekahnya seberat rambut yang dicukur seharga emas atau perak. Nah, teman-teman, dalam satu paragraf ini ada banyak kata kunci. Al-akku atau asyaku wal qat'u yang artinya pecah belah atau putus. Kemudian asyaku wal qat'u itu artinya jeritan. Kenapa jeritan? Karena jeritan bayi ketika lahir. Kemudian akikah itu adalah menyembelih kambing atau domba dengan berhubungan kelahiran anak ke-7. Jadi kalau kita punya adik, baik laki-laki maupun perempuan,
Nanti ketika sudah hari ke-7, adik kita melaksanakan akikah, yaitu akikah adalah mencukur rambut sampai gundul dan diberi nama yang indah, dan menimbang rambut bayi yang dicukur tersebut dengan timbangan perak atau emas, lalu mengeluarkan sedekah seberat rambut yang dicukur seharga perak atau emas. Oke, nanti di akhir kita akan coba simulasikan ya teman-teman, atau coba kita praktek contohnya. Kemudian kita bersihkan dulu. Oke. Kemudian ada pula yang mendefinisikan akikah itu berarti memutus dan melubangi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Jadi ada 3 pengertian. Pertama, barusan pecah. Yang kedua, memutus atau melubangi. Dan yang ketiga, ada juga yang mengatakan akikah tersebut adalah nama hewan yang disembelih. Dinamakan demikian karena lehernya dipotong, dan dikatakan juga bahwa akikah merupakan rambut yang dibawa si bayi ketika lahir. Jadi banyak pengertiannya. Selanjutnya, adapun maknanya secara syariat adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan. Akikah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Jadi dari awal barusan kita sudah paham kalau akikah adalah memotong hewan, kambing atau domba untuk kelahiran bayi hari ke-7 dan diberi nama ketika hari ke-7 dengan nama yang indah. Selanjutnya, hukum akikah dan mencukur rambut bayi. Nah, akikah hukumnya sunnah, sementara mencukur dan membersihkan rambut bayi pada hari ke-7 hukumnya wajib dan diperintahkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Artinya setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Nah, berarti betul disembelih kambing atau domba pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Itu akikah. Kemudian anil gulami syatani mutaka'a fi'atani wa anil jariyati syata. Artinya, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang mirip, dan untuk anak perempuan 1 ekor. Kalau bayinya laki-laki, 2 ekor kambing. Kalau bayi perempuan, 1 ekor kambing. Selanjutnya, pelaksanaan akikah. Yang pertama, bila anak laki-laki maka akikahnya 2 ekor kambing yang sama. Dan bila anak perempuan maka akikahnya 1 ekor kambing atau biri-biri. Barusan di hadis di atas dijelaskan laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Yang kedua, kambing atau biri-biri disembelih pada hari ke-7. Yang ketiga, ketika menyembelih harus mengucapkan basmalah. Jadi yang nomor 1, laki-laki harus 2 dan perempuan 1. Kambing disembelih pada hari ke-7. Kalau bukan hari selain 7, lebih utama yaitu hari ke-7. Kemudian ketika menyembelih harus mengucapkan basmalah. 4, daging akikah dengan segala bagiannya disedekahkan, terutama kepada fakir miskin, tetangga,
yang dekat. Jadi mulai dari kulit, daging, tulang, semua disedekahkan. Kemudian nomor 5, daging diberikan mentah sebagaimana daging kurban. Jadi ngasihnya seperti ketika Idul Adha, daging mentah kita bagikan. Kita bagikan ketika masih mentah. Dan terakhir, keluarga yang menyembelih akikah boleh mengambil untuk dirinya, hanya disesuaikan dengan kepantasannya, sewajarnya, secukupnya. Dan hikmah akikah yang pertama adalah sarana atau cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran bayi. Yang kedua, sebagai wasilah atau penyambung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga dan membimbing anak. Ketiga, membantu fakir miskin dengan membagikan hewan akikah. Dengan cara tersebut fakir miskin bisa makan dengan daging yang terbaik karena pelaksanaan akikah kita. Kemudian cara menghitung hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nih, yang apabila jabang bayi atau bayi yang baru lahir setelah maghrib, jadi kalau misalnya nanti adik teman-teman lahir setelah maghrib, maka kelahiran bayi tersebut dianggap lahir pada hari berikutnya. Contoh misalnya, bayi A lahir pada hari Selasa, jam 7 WIB atau 7 malam. Maka hari ketujuhnya dari bayi A tersebut adalah hari Selasa. Tapi apabila bayi A tersebut lahir sebelum maghrib, maka hari ketujuhnya adalah hari Senin. Jadi pergantian hari dalam Islam adalah ba'da maghrib. Kemudian mengazankan bayi ketika lahir. Menurut pendapat para ahli hadis seperti Imam As-Suyuti, Imam Ahmad, dan Imam Nawawi, bahkan hadis yang berkenaan dengan mengazankan bayi ketika lahir, kedudukan hadisnya adalah lemah atau dhaif. Jadi kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala menggunakan hadis sahih yang kuat, bukan hadis yang dhaif. Demikian teman-teman materi akikah. Jadi akikah itu adalah memotong hewan karena kelahiran bayi hari ke-7 dan memotong rambut dan menimbangkan rambutnya sesuai timbangan emas atau perak dan menyedekahkannya. Jadi nanti kalau teman-teman punya adik atau tetangga kita atau saudara kita lahir, sepupu kita lahir, kemudian kalau misalnya bayi tersebut laki-laki, maka hewan kambing atau dombanya 2. Kalau perempuan 1. Kemudian kalau misalnya nanti lahirnya hari Selasa jam 4 sore, berarti akikahnya hari Senin. Tapi kalau hari Selasa jam 7 malam, akikahnya hari Selasa. Jadi seperti itu teman-teman, hikmahnya banyak. Untuk sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk sedekah kepada fakir miskin, dan untuk penyambung bahwa kita membimbing anak. Jadi dengan teman-teman mengetahui ibadah akikah, semoga teman-teman bisa mengamalkan ibadah akikah dan memberitahu bagi yang belum tahu atau mendakwahkannya. Sebelum ditutup, Farhan ingatkan untuk komentar di kolom YouTube. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan diketik di kolom YouTube. Dan bagi yang kalau sudah paham, alhamdulillah, tulis di kolom YouTube. Saya paham dengan menyertakan nama dan kelas teman-teman. Demikian materi akikah. Kita jumpa di pekan selanjutnya. Mohon maaf dari Pak Raihan atas kekurangannya. Terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.